Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Firmansyah Sinaga dengan NIM 21086500. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman semua materi yang telah saya pelajari. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan pembentukan suksma atau ego penghayat sumarah melalui kesatuan wadak badan nafsu dan ruh, tercapai melalui mekanisme ketika mempraktikkan sujud sumarah. Kepercayaan sumarah berbeda dengan keberadaan ego, mengacu pada psikoanalisis bersifat evolutif. Pendidikan sebagai kegiatan ilmu dan seni. Menurut Al-Syahbani dalam Jalaluddin 1197-13, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai cara untuk mengatur dan menyelaraskan proses pendidikan. Maka hal semacam ini telah dituangkan dalam sistem pendidikan agar dapat terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain, play, permainan, games, dan olahraga, sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain atau play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif. Tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir, games, olahraga, atau sport sebagai bentuk aktivitas bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan menggunakan tolak ukur keterampilan fisik orang yang melakukannya. Secara hierarki, bahwa olahraga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan gerak manusia. Pada dasarnya manusia itu hidup untuk bergerak. Gerakan yang dilakukan kian berarti sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Kajian filsafat didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain, play, permainan, games, dan olahraga, sport. Ketiga memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada 2 substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Plato dapat disebut orang yang pertama yang memulai studinya dengan objek yang khusus ini. Ia mulai dengan membedakan antara jiwa dan raga atau badan itu sedemikian rupa sehingga orang memperoleh pengertian mengenai adanya konsep dualisme jiwa raga ini. Dia mengatakan bahwa jiwa merupakan satu substansi yang eksistensinya mendahului badan yang untuk sementara waktu tertutup di dalam badan seperti dalam sebuah penjara, dan yang dapat menjadi dirinya secara sempurna hanya setelah ia keluar dari badan itu. Ia adalah ada, dan badan adalah sesuatu yang lain dari ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa Plato mengajarkan tentang jiwa dan badan suatu ajaran yang dinamakan dualisme. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memberikan perhatian pada aktivitas pengembangan jasmani manusia. Walaupun pengembangan utamanya adalah jasmani, namun tetap berorientasi pendidikan. Pengembangan jasmani bukan merupakan tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan jasmani yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari berbagai kehidupan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik.
dalam aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah laboratorium bagi pengalaman manusia. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika, moral dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk karakter anak. Di dalam pendidikan jasmani terdapat estetika yang dimuat pada sikap dasar, posisi tubuh, gerak dasar pembentukan gerakan togok, lengan, bahu, dan kaki, kombinasi gerakan dasar dan oleh fisik lainnya. Apa itu komersial? Komersial adalah segala bentuk aktivitas untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Karena komersial tergantung pada pendapat yang dihasilkan dari member fee, biaya jasa layanan olahraga, tiket masuk, iklan, dan penjualan hak siar. Hal ini berarti bahwa komersialisasi olahraga tumbuh dan berhasil dengan baik di bawah kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Nah, menurut saudara sendiri, gimana sih olahraga pada saat pandemi? Menurut saya, olahraga pada saat pandemi itu bagus untuk meningkatkan imun tubuh dan meningkatkan fisik kita pada saat pandemi maupun tidak masa pandemi, agar dapat mencegah tubuh kita dapat tidak mudah sakit, sehingga virus-virus itu tidak mudah masuk karena tingginya imun tubuh kita dikarenakan olahraga. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mencakup rangkuman semua materi saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.